Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang ketika login ke akun SSCSN saat ini untuk pelamar P3K tahap 2, ketika masih mendapatkan notifikasi selamat Anda lolos tahap administrasi berkas, ini artinya teman-teman lulus seleksi administrasi P3K pasca sanggah pada seleksi P3K tahap 2. Nah, tentunya di sini belum munculnya tombol cetak kartu peserta ujian. Ini tentunya banyak sekali teman-teman yang bertanya, kira-kira kapan jadwal cetak kartu ujian P3K tahap 2. Nah, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu kira-kira kapan jadwal cetak kartu ujian P3K tahap 2 serta apa saja langkah setelah lulus pasca sanggah seleksi administrasi P3K tahap 2. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi P3K tahap 2 di pasca sanggah, tentunya ciri-cirinya itu ketika sampai saat ini kalian login ke akun SSCSN di halaman resume, ada ucapan selamat Anda lolos tahap administrasi berkas ya, dan saat ini pencetakan kartu peserta ujian SKD ini belum bisa dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah ini telah berakhir. Nah, sekarang kan untuk masa sanggah sudah berakhir dan juga verifikasi sanggah sudah berakhir. Nah, lantas mengapa di sini kita belum bisa untuk mencetak kartu peserta ujian SKD CASN 2025? Dan tentunya nanti ketika sudah muncul akan ada tampilan seperti ini, yaitu selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Kemudian silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian SKD ya. Kemudian kita klik di sini, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman unduh kartu ujian. Dan berikutnya nanti kita akan mendapatkan kartu ujian yang contohnya adalah seperti ini ya. Nanti ada detail informasi data pribadi kita, kemudian lokasi formasi yang dilamar, kemudian kualifikasi ijazah, kemudian formasi jabatan yang dilamar, lokasi ujian, kemudian tanggal ujian, sesi-sesinya. Nah, tentunya nanti ketika sudah muncul tampilannya akan seperti ini ya. Dan kartu ujian inilah yang nanti itu akan dibawa ke tempat uji kompetensi ya, dengan menggunakan cat BKN. Dan perlu kita ketahui bahwasanya untuk jadwal terbaru untuk pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 itu adalah yang ini ya, adalah untuk jadwal yang versi terbaru teman-teman, yang kemarin untuk pendaftaran seleksi itu yang sampai di tanggal 20 Januari 2025 ya. Kemudian seleksi administrasi sampai dengan tanggal 8 Februari, kemudian untuk pengumuman hasilnya itu sampai dengan tanggal 18 Februari. Nah, selanjutnya di sini tentunya kalau misalkan kita lihat notifikasi yang ada di SSCSN itu kan untuk mencetak kartu ujian itu diminta untuk menunggu masa sanggah sudah selesai dan juga jawab sanggah sudah selesai. Nah, saat ini untuk masa sanggah ini kan sudah selesai ya, karena masa sanggah itu telah dilakukan telah dilewati ya, tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Kemudian untuk dijawab sanggah ini selesai sampai dengan tanggal 27 Februari. Kemudian pengumuman pasca sanggah sudah dilakukan. Mengapa sampai sekarang ini belum muncul untuk tombol cetak kartu peserta ujiannya? Nah, selanjutnya di sini kita cek ya, yaitu tentunya di sini ada beberapa instansi yang sekaligus ketika mengumumkan pengumuman kelulusan pasca sanggah ya, yang di poin 7 yaitu di tanggal 22 sampai dengan 28. Itu ada beberapa instansi yang sekaligus menyampaikan pengumuman untuk kapan kita bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, tentunya dari kalian juga ada atau enggak nih? Silahkan tinggalkan saja kolom komentar ya. Nah, di sini kalau misalkan kita kutip dari salah satu instansi ya, misalkan istilah dari Kementerian Pertanian. Nah, kalau misalkan di Kementerian Pertanian di sini untuk kartu ujian ya, di sini di poin nomor 4 yaitu kartu tanda peserta ujian ini dapat dicetak oleh peserta melalui laman SSCSN mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 April 2025 ya. Nah, ini dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan juga password yang sama ya pada saat pendaftaran. Nah, jadi bagi teman-teman yang bertanya kapan cetak kartu peserta ujian P3K tahap 2, teman-teman nanti pantau, yaitu di sini tentunya untuk mencetak kartu ujian itu nanti akan serentak ya secara nasional dari seluruh instansi, yaitu bisa cetak tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 April 2025. Nah, kalau misalkan di sini kita sinkronkan dengan jadwal P3K tahap 2, maka di sini tanggal 9 sampai dengan 16 April itu kan di sini masuknya itu pada saat pengumuman ya, yaitu pada saat pengumuman
pengumuman daftar peserta untuk ikut seleksi kompetensi, yaitu di sini, yaitu pada poin yang ke-11 ya. Yaitu di sini untuk mencetak kartu ujian itu bersamaan dengan nantinya pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi, yaitu tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 April 2005. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang bertanya kapan cetak kartu ujian P3K tahap 2, yaitu kita cetaknya tanggal 9 sampai dengan 16 April 2025 ya. Dan sebelum ini tentunya dari panitia seleksi ya, dari Panselnas itu masih melakukan ini. Dari pengumuman pasca sanggah ini kan disampaikan nih, yaitu dipilah-pilah mana yang lulus administrasi prasanggah, kemudian mana yang mengajukan sanggah, dan mana yang lulus pasca sanggah. Selanjutnya peserta yang lulus administrasi itu di pasca sanggah itu dilakukan penarikan data final. Ini sampai dengan tanggal 7 Maret ya. Kemudian setelah itu barulah dari peserta yang lulus tersebut setelah ditarik seluruh datanya secara nasional, maka dilakukan pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi. Dan untuk melakukan pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi itu dilakukan tanggalnya 8 sampai dengan 23 Maret 2025. Kemudian setelah itu dilakukan penjadwalan, pembagian jadwal, penjadwalan seleksi kompetensi, yaitu tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 8 April 2025. Nah, sehingga tanggal 9 sampai dengan 16 nanti teman-teman bisa nih untuk mencetak kartu peserta ujiannya dan bersiap untuk dibawa ketika kita ikut seleksi kompetensi, yang mana pada jadwalnya tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025 ya. Nah ini. Nah jadi ini teman-teman, jadi pantau secara berkala yaitu sampai dengan tanggal 9 sampai 16 April 2025 ya. Dan tentunya bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi P3K pasca sanggah di tahap 2, maka di sini supaya kita itu bisa lulus seleksi ya, tentunya di sini kita juga harus menerapkan berbagai macam strategi ya supaya nanti bisa lulus. Di antaranya yang paling dekat adalah nanti mencetak kartu ujian. Nah jadwalnya adalah yang tadi ya. Jadi teman-teman nanti yang lulus pasca sanggah supaya bisa ikut seleksi kompetensi mencetak kartu ujian. Kemudian setelah itu nanti jangan lupa teman-teman itu ikut seleksi kompetensi ya. Dan untuk seleksi kompetensi itu nanti tidak ada passing grade ya, sama halnya dengan P3K tahap 1. Jadi nanti di sini akan diambil peringkat terbaik ya dari jumlah sisa formasi yang ada dari seluruh peserta di ranking yang mendapatkan nilai tertinggi, maka nantinya itulah yang nanti akan bisa lulus ya dan diangkat P3K tahap 2. Jadi untuk teman-teman di sini nanti wajib ya ikut seleksi kompetensi, dikarenakan syarat utama untuk lulus adalah kita ikut seleksi kompetensi ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang mungkin formasi lebih banyak dari pelamar misalkan ya, tentunya di sini tentunya nanti akan bisa aman ya. Ini tentunya formasi lebih banyak daripada pelamar P3K tahap 2 ya. Ini nanti akan dapat dikatakan aman. Namun kalau misalkan formasinya di sini itu ternyata sudah tinggal sedikit ya. Kalau misalkan formasinya itu lebih sedikit daripada jumlah pelamar P3K tahap 2, maka tentunya kita berjuang dengan cara belajar supaya kita itu mendapatkan peringkat terbaik. Nah tentunya kalian bisa mempelajari yaitu dari kisi-kisi Kemenpan RB ya, kemudian materi, kemudian soal. Kalian bisa juga ikut bimbel di kelas ID P3K 2004 ya. Nanti kalian bisa dapatkan materi, latihan soal, tryout online, dan tutorialnya. Untuk daftar bimbel ini kalian bisa cek, nanti akan saya sematkan di deskripsi video ini, atau mungkin kalian cek di kartu video ini ya. Oke, kemudian untuk teman-teman guru bersardik di sini nanti kita belajarnya tuh manajerial sosiokultural dan juga wawancara. Karena apa? Karena untuk teknisnya kita sudah dapat afirmasi kan. Namun kalau misalkan teman-teman ingin belajar juga malah lebih bagus. Untuk yang non sardik di sini belajar juga kompetensi teknisnya ya. Kemudian kita belajar menggunakan komputer, bagaimana cara login, menggunakan CAT, menggerakkan mouse dan sebagainya. Nah ini kalian juga bisa belajar di kelasidi.com ya. Kemudian tentunya harus mentaati tata tertib cap BKN ya. Intinya datang tepat waktu, membawa kartu ujian, kartu identitas, kemudian tidak melanggar dari ketentuan. Dan yang terakhirlah berdoa ya. Dan demikian teman-teman ya, saya doakan seluruhnya P3K tahap 2 semoga bisa lulus dan mengisi formasi. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.